Halo, Oh, halo Mbak Saif, selamat malam. ya, selamat malam, Kak. Selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Oke, kita akan coba share screen. Tadi hari Sabtu kemana weekend kamu? Eh, tadi hari Minggu, sorry. Hari Minggu tadi kemana? Nggak kemana-mana di rumah aja. Rumah aja. Iya, kemarin kan udah liburan. Eh, iya udah pernah liburan kan ya? Iya, Oke, kita mulai aja. Hari ini kita akan belajar mengenai list. Nah, list itu apa sih menurut kamu, Mas Saif? daftar. List Ya. daftar, yes, betul ya. Jadi kita akan berbicara tentang yang namanya daftar. Daftar apa? Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen punya daftar pertanyaan dan dia ada 100, berarti kan kita bikin if-nya sampai 100. Nah, nanti kalau kita pengen update berarti harus kita scroll down, ya jauh. Nah, kita nggak mungkin bikin itu, ya. Makanya ada yang namanya struktur data. Oke, struktur data ini digunain untuk apa? Digunain untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Contohnya apa? Daftar pertanyaan. Dan setiap pertanyaan dia punya urutannya masing-masing. Entah. Oke, apa itu PyGame? PyGame itu kan kemarin kita udah pakai ya. Apa coba? eh dia berarti library ya kan? Library ya. Library dari si pembuatan game. Gimana kamu bisa membuat scene game, gimana memasang latar belakang berwarna untuknya, dan yang kemarin ya ada there's so much function in here. Untuk ngebikin window pakai display set mode, warna dot fill, update waktu FPS-nya. Apa itu palet RGB? RGB singkatan dari apa? Red green blue. Yes, jadi warnanya sekarang dikombinasiin dari tiga ini. Dan dalam bentuk tapel ya disimpannya berarti. Apa itu loop game? Nah, loop game ini berarti kemarin ya yang while true. While true itu berarti selama programnya jalan ya udah dia akan terus diupdate. Baru kalau kamu ketik stop ya udah berhenti ya. Yang kemarin font dan teks. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam list. Jadi benar ya, list itu adalah daftar atau struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dengan berurutan. Jadi nanti kamu akan pakai kurung siku, dia persis kayak string. Kalau kamu punya string hello, berarti H itu urutan ke 0, A itu urutan ke 1, L itu 2 dan seterusnya. Ya. Nah, bedanya sekarang kamu bisa nyimpan apapun. Kayak misal kalau kamu pengen ngambil urutan ke 0, ya yang kamu dapat adalah 181. Gitu. Ada banyak juga sama kayak string ya, dia bisa kurang lebih mirip banget kayak string. Ya, kurang lebih mirip banget kayak string. Apa aja yang bisa dilakuin? Pertama, kamu misalnya pengen ngebikin daftar absen. Terus nanti ujungnya direkap ya. Ada siapa aja. Nah, berarti kamu bikin dulu listnya, objek listnya, lalu kamu tinggal append, kalau misalnya mau nambahin, lalu kalau print ya biasa ya. Variabelnya bisa langsung di print. Jadi tinggal bikin dulu nih objek listnya. Nanti tinggal suruh input, kalau loopingnya bukan nol, nanti akan dimasukin ke dalam list. Ya. Nah, Kak, itu kan berarti datanya baru ya listnya. Kalau misalnya daftarnya udah ada orang gimana? Bisa. Berarti kamu bikin listnya yang udah ada datanya duluan. Dan sekarang kamu ketemu in. In ini dipakai buat ngecek. Ada nggak sih Johnson di dalam listnya? Gitu ya. Kayak yang in range. Nah, sort untuk mengurutkan. Jadi, kalau kamu lihat di sini, ini kan udah berurutan ya. Awalnya Smith, Jones, Ray. Tapi yang udah didapetin dalam listnya ya udah langsung Jones, Ray sama Smith.
pakai yang namanya sort. Nah, berarti kamu tinggal suruh bikin dulu ya. Komputer bikin daftar yang ada moderatornya. Ntar suruh input looping. Kalau misalnya namanya belum ada di dalam list yang baru diinput, partisipan ini sudah direkam. Yang udah ada di list. Tapi kalau nggak ada baru di append. Ntar suruh input lagi dan ujungnya diurutin. Ya. Nah, misal kamu pengen ngitung nilai rata-rata sama nilai maksimum. Masih ingat rata-rata 3 6 7 berapa? Berarti Cara ngitungnya gimana? dijumlahin semuanya 3 ditambah 6 ditambah 7 terus dibagi 3. Yes, sama halnya dengan si list ini. Dia nanti bisa ngejumlahin semua, lalu nanti dibagi ada banyaknya bilangan berapa. Yang maksimum berarti nilai yang paling gede. Nah, caranya berarti nanti bahasa F tinggal bikin for hash in hasil, ya. Itu ngelooping dalam listnya ya, bahasa F, terus nanti misalnya pengen dapetin panjangnya pakai len. Nama variabelnya apa? Nah, ya udah berarti kamu bikin dulu listnya, ada counter rata-rata sama maksimum. Jadi kalau kamu ngelooping for hash in hasil, ya, ini artinya nanti looping pertama hashnya adalah 225. Nah, berarti 0 tambah 225 ya udah jadi 225 yang counter average. Kalau yang maksimum gimana? Jadi maksimum itu dia pakai yang namanya counter juga ya, atau 4 sementara buffer. Ya, jadi kita ngebikin maksimum hasil itu kan sama dengan 0. Kita bandingin sama yang di input. Kalau yang pertama itu kan hash-nya adalah 225. 0 kurang dari 225, Terus true ya. Makanya nilai maksimum hasilnya diupdate sama nilai 225. Begitu seterusnya. Nanti dia ngebandingin, 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 dan diambil nilai yang paling gede. Ya, untuk nilai rata-rata ya udah tinggal dibagi sama panjang listnya aja. Nah, itu panjang banget ya, banyak banget ya. Nah, terus eh, ini list kalau ngelooping. Sekarang kamu misalnya pengen nge-input satu-satu terus ujungnya dalam list ya udah berarti suruh input dulu. Ntar kalau yang diinputnya bukan 0, lebih dari 200 dia lolos babak ronde 2. Nah, berarti banyak 200-nya tambah sama dengan satu. Sisanya di append aja ke dalam list. Ntar suruh input lagi. Gitu lah. Oke, masih ada. Kalau yang ini kan kurang apa? Kurang optimal ya. Karena kita mesti nginputnya satu-satu. Gimana lebih optimalnya? Pakai split. Ya, jadi kamu misalnya punya string, angka, kamu pakaiin split, dia setiap pemisahnya adalah spasi, nanti dia jadi list. Ya, data yang baru ini. Nah, berarti konsep yang tadi gimana dong? Ya udah kamu suruh input, sekarang inputnya sekaligus ya. Ntar tinggal di split hasil inputnya. Lalu kita looping satu-satu. Ntar kalau misalnya nilai counter apa? Nilai integer dari hasil loopingnya lebih dari 200. Maka yang lolos babak ronde 2 nambah satu orang. Ntar tinggal kita print hasil sama banyak 200. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita bandingin sama string, list itu mirip-mirip. Ya, list itu mirip banget. Yang nggak ada adalah find. Di list nggak ada. Ya. Nah, terus kamu juga bisa menambahkan elemen sama menghapus. Cuma ada di list. Nambahin elemen pakai append, menghapus pakai remove. Ya. Terus kalau misalnya pengen replace dari 4 jadi 5, ya 4 dari 5, berarti kita pakai yang di dalam string kita. Nah, beres. Ada pertanyaan dulu nggak? lanjut juga ada. Kenapa? Eh, nggak ada, lanjut dulu. Belum ada. Kalau belum ada, boleh kita langsung lanjutin latihan dulu ya. Yang ini project sih. Ntar yang kemarin kita akan coba bikin dalam list. Jadi sekarang kita coba latihan listnya dulu. Nah, betul. Nomor 2.
Ada 4 ya. Hmm, apa ya? Kenapa? Dia bisa ada tipe data apa aja? Macam-macam. Nggak ada batasannya yang ini. Ini benar, ini benar. Berarti ini. Benar, benar. Udah, kan? Keren. Lanjut. Drag and drop ke kiri dari kiri ke kanan. Menambahkan, menentukan panjang, adanya suatu elemen di dalam list, Eh, menggunakan nomornya, yakin? Ini nih mengurutkan, ada kata mengurutkan. Artinya, hmm, yes. Oke, mantap, lanjut. Hmm, yes, benar banget. Panjang listnya, heeh, heeh, gampang, udah. Boleh langsung checklist. Nah, dia juga udah langsung diurutin dengan sort ya. Yang asalnya Mark 1, 2, 3, Sweet Girl, langsung si Crazy Cat. Pendapatan dulu, ini buat ngebaca ininya yang mana yang I ini. bu, bukan. Kalau yang ini nomor. Yang buat ngebaca listnya, user. Kita for user in users. Artinya, looping pertama usernya adalah Mark. Kedua adalah Sweet Girl, Funny Guy. Oh, dia langsung ngurutin sendiri dari yang pertama. Oke. Betul. Kita bikin Google ya. Search engine. Tapi kita editnya langsung di bawah aja di baris 5 ya.
Oke, berarti Berarti kasih jika ya. Kalau misal pertama suruh inputnya udah kan ya? ya, Iya, langsung if. Kalau misalnya ada permintaan ditemukan. Berarti caranya pakai oke, in, betul. ini if apa? If variabel yang dicari, Variabel yang dicari. kata yang dicarinya apa? If searching in games, Oh, iya. titik dua, print Oh, permintaan ditemukan. oh, Lalu yang kedua, itu kalau penting juga. misalnya nggak ada, berarti di Jadi ini else. hmm, hmm, sip. Ada pertanyaan dulu? Nah, ada. Lanjut. Oh, nah. Enggak, udah bener. List kosong aja, nggak usah ada datanya. Hmm. Nah, udah berarti yang gamenya suruh input ya. Nah, ini kasih lower aja sekaligus ya di ujungnya, biar ringkas. Hmm. Nah, tinggal looping aja. Berarti Nah, ini kasih if. Kalau misalnya di listnya udah ada, berarti if game in games. if Titik dua, tinggal kita print game sudah direkam. Mm-mm. Nah, tinggal else. Kalau nggak ada, berarti ditambahin ya ke dalam listnya. Nggak append, ditambahin langsung aja. oh, Masukin yang di input ke dalam listnya. Berarti yang games, yes, yang listnya ya. Dot pen, betul. yang
Mm-mm. Betul. Nah, tinggal suruh input lagi berarti. Taruh di bawah sejajar sama baris 8. Sejajar sama baris 6. Suruh input lagi. Mm. Sip. Terus habis itu tinggal diurutkan ya. Ini list diurutkan secara alfabetis. Berarti gimana? Urutan gimana tadi? Apa? Tadi urutan gimana? Ini list diurutkan secara alfabetis. Oke? Soal. So, yes. Panggil nama variabelnya dulu. Ini berarti Nama objeknya. Hmm? sejajar di sini. Di luar looping berarti. Keluar urutan. Yes. Di situ. Hmm. Nah, tinggal kamu print deh kayak di gambar. Daftar permainan, panggil nama variabelnya. Oh, Panggil nama variabelnya bahasa ya. Games. Oke. Udah. Nah, oh, dia akan masuk ke dalam list. Oke, lanjut. tes dulu. Udah. Nah, berarti yang pertama harus diapain dulu? Bikin Eh, listnya dulu ya. Lalu bikin counter. Berarti ada banyak 5, banyak 4, banyak 3 ya. Sama dengan 0 semua. Nah, terus tinggal kita input dulu. Ya, suruh input kayak di gambar.
Udah, tinggal di looping. Udah dirubah ke INT bahasa ya. Jadi nggak usah kasih tanda petik. Mm-mm. Nah, tinggal kasih if skor sama dengan 5, counternya bertambah satu. Sama elif juga kalau 4 sama kalau 3. Kasih spasi ya dan titik dua. Mm-mm. Nah, terus tinggal di pen deh. Berarti masukin data barunya ke dalam list. Nilai data pen. Di list ya. Yes, oke. Terus tinggal suruh input lagi deh. Baris limanya taruh di baris 14. Hmm, yes, tinggal di print. Nah, berarti kita bikin rumusnya dulu ya. Buat yang 75 itu. Jadi semua counternya ditambahin. Lalu dibagi dengan panjang dari listnya. Ya, lalu tinggal kali 100. Oh, udah. Coba. Nanti bikin total A boleh performance. Hmm, dibagi panjangnya dari list. Hmm, terus dikali 100. Sip, cobain. Hmm, coba ini slashnya satu aja. Slashnya satu ya, jangan bilang bulat. Oh itu satu doang. Coba dulu.
Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke project yang list kemarin ya. Ke mau share screen. Nah, jadi kita udah tahu ya tadi yang listnya. Sekarang kamu akan coba masukin ke dalam project yang kemarin, yaitu menyimpan data. Jadi nanti akan ada tanya jawab, ya. Kamu bisa ngebikin teks area, konstruktor, sama metode. Masih sama persis kayak kemarin. Bedanya adalah daftar pertanyaan sama jawabannya dimasukin ke dalam list. Jadi ketika kamu butuh, langsung dapetin by its index. Ya. Nah, berarti untuk menampilkan formulasi acaknya, kamu tinggal bikin si randin 1 sampai n-1. Ya, seperti biasa, ini buat ngedapetin si nomor acaknya ada berapa. Ya, oke, paling ini doang ternyata materinya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung lanjutin lagi yang project listnya. Coba bahas saya nomor 3. Oh, belum ada ya? Kosong longkong. Bahasa Sayap kamu kayaknya bisa ngambil dari yang nomor sebelumnya deh. Coba dari nomor 1. Nah, paling dari sini nih. Dari baris 1 sampai 10. Sip. Hmm. Berarti pertama bikin dulu kelas teks areanya. Sebenarnya sama kelas teks area sih. Ya udah sama kelas teks areanya aja bahasanya. Semuanya game. Boleh. Mm-mm. Nah, berarti yang pertama adalah isi jalan ya yang kemarin ya. Oke. Tinggal ganti pertanyaan. Ya. Oke. Berarti kita coba untuk update dulu ya. Yang diupdate adalah di teks areanya dulu Mbak saya. Coba scroll ke atas. Hmm, Kau bikin aja di init ini properti baru. Di baris 15 kamu enter self titik judul sama dengan list. Yes. eh yang di baris 17 sampai 22 sih oke sih. Ya udah 17-nya aja. Soalnya ini udah beda ya yang teksnya sekarang. Paling yang dihapus itu di baris 18 sama 19 sih diupdate. Jadi Jadi kan 18-nya dihapus. Self.text tetap sama dengan sekarang ya. Nilainya itu jadi self dihapus teksnya.
sama dengan self titik judul. Nah, kurung siku pakai oh. Oh, jadi gini. Bahasanya sorry. Si initnya juga kita ada tambahan ya. Initnya apa sih eh, parameternya. Jadi di dalam set text itu ada numbernya juga ya. Number ini buat kita ambil indeksnya dari mana. Jadi dari baris 17 coba diupdate dulu. Ada self, koma, number sama dengan 0 ya. Di sini. Di di sini nih. Oh iya, Nah, di bisa baris 17. ditambahin. Teksnya dihapus aja. Oh iya, bisa. Oh iya. Hmm, oke. Terus yang drawnya udah sama sih. Paling tambahin lagi metode barunya. Bahasa saya di baris 16 kamu enter aja. Kamu hapus. Nama metodenya itu add text ya. Jadi dia yang akan menambahkan ke dalam listnya. Gimana? Enggak. Di iya baris 17. Baris 17 pakai deva. Hmm, terus udah add text. Udah sih tinggal si pertanyaannya aja bahasa saya. Berarti looping di atas looping ya ini kan ada objeknya ya kartu tanya sama kartu jawab. Nah, yang kartu tanya ini udah benar kamu enter aja dari baris 27 karena kita mau bikin list pertanyaannya. Ada 5. Jadi kamu akan coba menambahkan menurut kamu gimana cara kita menambahkan pertanyaan ke dalam listnya? Pengen tambah pertanyaan dulu ya. Gimana ya? Kita lihat di sini kan ada kelas text area Iya, ya. Kartu tanya ini kan kelas text area, objeknya text area. Nah, objek text area ini dapat dari sini. Kira-kira mana yang bisa menambahkan si data baru? Text ya, karena ada pengen. pen. Yes, karena ada pen. Jadi dengan text ini kita akan masukin ke dalam judul. Judul adalah si list yang baru. Ya, gitu. Oke. Nah, berarti tinggal kamu bikin aja
kartu underscore tanya. Hmm, terus tinggal bikin add text. Nah, Oke. pertanyaannya, hmm, Ya. kenapa Bos saya Nggak ada. nggak ada? Nah, ini beberapa daftar pertanyaannya ya. Jadi kita bisa menampilkan apa yang kamu pelajari di algoritmis. Kayaknya ada deh. Ah, itu tuh di bawah. Ini ya. Pindahin aja. Mm-mm. Yang itu sebenarnya udah bisa dihapus sih dari if sini sampai bawah. Nah, kita tinggal panggil set text-nya, Mbak saya. Set text-nya itu ada di atas, di bawahnya aja kamu taruh. Biar kita bisa setting aja number sama font size-nya ya. Berarti kartu underscore tanya dot set text. Yang ini ya. Nah, kita bikin 0,75. Biar dimulai dari 0. 0,75. Nah, do the same thing buat yang si kartu jawab ya. Ini berapa jawabannya? Ditaruh di bawah baris 36 aja bahasa saya. Hmm. Hmm. Di print. Panggang dengan jamur. Nah, baru saya teks lagi. Nah, berarti ini tinggal dihapus aja nih. Baris 52 sampai 57. 52 sampai 57. Terus yang bawahnya juga sama ya. Berarti baris 58 sampai 62.
Nah, oke, ini tinggal diganti aja rendirnya berarti bahasanya. Kita bakal mulai 6-nya itu, angka ya, angkanya itu akan dirubah jadi 1, len kartu tanya, kayak gini ya. Nih, mm-mm. Drawnya biar Itu diganti. Kalau em, draw kan yang tadi ya, yang polos. Sekarang kan pakainya list, berarti pakai set text. Pakai angka yang ada di dalam inputnya tadi. Enggak 6. Enggak, itu hapus aja. Nah, itu 10-nya ganti jadi angka. ganti dari angka. Angka. Oh, yang draw-nya mah tetap ada ya. Jadi dibuat yang sama kayak 59 tapi ditaruh di bawahnya. Di baris 54 aja. Hmm, kasih spasi. Nah, kartu tanya dot draw 10,25. Nah, terus akun yang sama berarti buat pertanyaannya. Angkanya berarti Randy-nya pakai listnya. Draw-nya udah bener. Yang diganti ini aja si angka acaknya. Mm-mm. Nah, baru tinggal kita set text lagi ya. Kayaknya yang if angka satu ini udah hapus aja deh. Gak apa-apa. Mm-mm. Set text dari ukuran yang sekarang aja ya. Berarti angka di dalam set text-nya 0,25. Dah, cobain. Must be integer not str. Hmm, list indices must be integers not str. Kenapa ya? Nomor sama dengan nolnya juga udah ada. F 12 udah. Coba play ulang. Masih. Ntar coba kalau yang di set text.
Oh, nggak ada ya? Nggak kelihatan lagi error astaga. List indices must be integers. Ini kan udah integers ya. Ini kan list. Listnya udah kita buat di awal. Ya. Terus number ini adalah angka di atas. PR-nya adalah, coba kamu lihat yang seteks-seteks ini. Kita manggilnya semuanya angka kan? Iya. Yang bawah coba ada nggak? Tuh. Angka semua. Ini harusnya kayak gini nih. Coba kita tampilin di samping ke samping ya. Aduh, berantakan. Nah, subtext sama dengan subjudul number. Ya, oke. Subimage, pygame, font, non, size, f size. Udah bener kan? Ntar Kado coba jalanin dulu ya. Jalan kok. Jalan, jalan. Kenapa yang ini nggak jalan ya? Judul open text. Coba scroll ke bawah. Hmm, hmm. Hmm, coba ini set text ini nih. Eh, bentar. Ini bukan set text ya, tapi ini alt text. Ini ganti nih jadi alt text. Mm-mm. Ini juga. Ini juga alt text. Nah, F size-nya hapus aja. Karena nggak ada kan ya. Ini dihapus aja F size yang di sini.
Komanya juga. Nah, iya. Iya ya. Soalnya ini text itu kan self koma text doang. Set text baru ada numbernya. Benar, 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 benar. Jadi set text ini buat si nampilin apa? Ukurannya doang gitu. Dia untuk setting awal objeknya dalam bentuk list. Makanya dia dot judul number. Heeh. Oke, coba. Kayak gitu ya. Kurang asam ngeliatin yang kayak gitu. Tidak ketemu tadi error. Oke, boleh di checklist ya, Mbak saya. Adakah pertanyaan dulu? Ya, nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke slides cutout. Jadi kita udah, mana? Nah, kita udah belajar yang di dalam list ini. Ntar list ini akan jadi dasarnya buat yang si kartu fast clicker ya. Pokoknya kuncinya adalah list menjadi struktur data buat menyimpan macam-macam nilai ya. Jadi dia bisa apapun dan dia bentuknya akan seperti string ya. Kamu bisa ngelakuin macam-macam ya buat si list ini. Gitu. Kalau dari Mbak Saif nggak ada pertanyaan, kelas malam hari ini kita cukupkan aja. Dan selamat malam Mbak Saif. Ya, maaf, Kak. Terima kasih.